Welcome to Demon Realm. Ya, Goku akhirnya sampai juga di Demon Realm. Dan di episode ketiga kali ini kita bisa lihat Goku back in action. Ya, with a new style in Daima. Jadi ada apa aja di Daima kali ini? Pertama, konsep travel to another realm ya, yang pengen gue bahas sedikit aja di sini. Konsep perjalanan menuju dunia atau alam lain. Ya, di sini Goku, Glorio, sama Shin itu mereka harus melewati yang namanya Mr. Warp dulu ya, buat menuju ke Demon Realm. Satu-satunya cara dari Outer Space menuju ke Demon Realm itu hanya melewati Mr. Warp. Nggak bisa pakai teleport, Bang. Nggak bisa ya. Teleport, Kai sama Sun Kanido ya, itu nggak bisa dipakai untuk menuju ke Demon Realm. Pakai Dragon Ball bisa nggak, Bang? Bisa ya. Cuma mendingan jangan deh. Shenron di Daima ini somplak ya. Mau-mau dia aja ya. Yang ada lu nyasar ntar ke planetnya Jiren. Terus Mr. Warp ini punya fitur yang namanya pin. Lu harus punya pin ya buat akses masuk ke Demon Realm. Kalau nggak tahu pinnya, ya berarti nggak bisa masuk ke Demon Realm. Jangan lu tanya lagi nih, kan Mas ada fitur lupa pin apa enggak ya? Ini kan Mas, bukan admin pinjol ya. Ditambah lagi lu harus punya kuping lancip juga buat masuk ke Demon Realm. Lah, terus ntar rombongan Kibito gimana dong nanti kalau mau nyusul? Kan mereka nggak tahu pinnya. Ya kalau ada orang jenius macam dia sih tenang aja kalau masalah pin doang ya. Ya dia ini kan jenius ya. Coba geser dikit deh kameranya. Nah, terus kalau masalah kuping lancip gimana? Kibito sama Piccolo sih oke kupingnya lancip. Nah dia ini gimana? Ya bisa kali ngalah ya. Bye, have a great time. Konsep berikutnya di Daima ini adalah Another World in Demon Realm. Ya, Demon Realm ternyata punya 3 dunia di dalamnya. Dan di sini ini dijelaskan kalau masing-masing dunia ini dipisahkan oleh sebuah perisai. Dunia pertama itu hanya untuk pejabat-pejabat tinggi istana ya, kayak Goma dan antek-anteknya. Dunia kedua kita belum tahu. Dunia ketiga ini adalah dunia yang dimasuki oleh rombongannya Son Goku. Ya, nanti masuknya lewat mulut Mr. Warp. Diputer-puter, terus keluarnya lewat. Ya, gua agak nggak enak juga nyebutnya ya. Ini kalau di daerah lu tuh namanya apa ya? Tulis aja di bawah. By the way, Demon Realm, ya kini kita ngomongin dunia ketiga Demon Realm ya. Ini hampir sama kayak Outer Space pada umumnya. Cuman ekologinya aja ya berbeda. Dan konsep Demon Realm ini hampir sama ya pada setiap planet pada umumnya. Mempunyai pembatas gerak. Kalau di Outer Space, itu kita nyebutnya gravitasi. Tapi kalau di Demon Realm, ini dikarenakan gas atau udaranya yang sangat pekat ya. Jadi agak susah buat bergerak. Oke, next yang pengen gue bahas adalah asal-usul dari Shin. Di video sebelumnya gue pernah bilang ya, kalau menurut Exciting Guide, core person itu berasal dari pohon kaiju. Di Daima ini dijelaskan kalau Shin ini adalah ras Glin. Ya, apa itu ras Glin? Dan kenapa ras ini bisa menjadi Kaioshin? Ya, sejauh ini belum di-reveal ya. Dan siapa sebenarnya Glorio? Apakah dia benar-benar punya maksud dan tujuan tertentu untuk misi kali ini? Ya, kita belum tahu. Tapi kayaknya sih Shin ini udah mulai kepo tuh sama Doi. Terus dari segi battle ya, menurut gue sekelas Toei ya udah nggak usah ditanya lagi ya soal animasi. Gue pribadi suka kalau battle itu nggak yang terlalu overpower banget dan masih ada unsur-unsur martial arts-nya ya. Nggak terlalu banyak munculin adegan beam wave gitu. Apalagi ya lu lihat di sini, itu environment-nya kepake ya. Piringnya itu dipakai sama Goku buat nangkis sama ngehajar musuhnya. Nggak cuma jadi pajangan doang ya. Menurut gua ini hal yang udah jarang banget dipakai buat di anime genre action zaman now. Terus kenapa Nyoibo-nya belum dipakai juga? Ya mungkin belum perlu ya sampai saat ini. Walaupun ya gue juga sebenarnya pengen lihat Goku pakai tongkat ya kayak Dragon Ball Origin dulu. Terus komedi saat battle-nya juga masih dapet lah ya. Back to classic. Ya berantem ala-ala ngeremehin musuhnya. Yang musuhnya udah pede banget tuh. Pasti menang kalau lawannya tuh cuma bocah ya. Nggak taunya ya dia malah jadi bahan leluconan doang. Klasik banget tapi dengan tampilan animasi baru ya. Sampai sejauh ini ya. Sampai sejauh ini. Gua nggak tahu gimana nanti ke depannya. Dan banyak banget yang bilang Daima ini adalah GT 2.0 ya. Mirip banget sama Dragon Ball GT. Apalagi kalau lo lihat di GT di episode ketiga. Ya itu sebagian besar mirip banget sama Daima episode ketiga ini. Dari konsep, cerita, dan lain-lain ya. Gokunya jadi kecil, melakukan perjalanan ke dunia luar make pesawat luar angkasa ya buat suatu tujuan. Pas banget Goku juga di Daima ini bertiga ya, yang satu tinggi, yang satu pendek. Mereka mendarat di sebuah tempat, ngeliat-liat keadaan sekitar, terus ada konflik dengan penduduk di sana ya. Terus kapalnya itu juga disita sama musuhnya. 80% konsepnya mirip banget. Villainnya ya, ini kita ngomongin villain ya. Itu juga mirip kalau dimirip-miripin ya. Goma hampir mirip sama kayak Lut.
Degesu juga penampilannya agak mirip-mirip sama Donkey ya, cuman lebih maco aja. Kenapa bisa dibilang mirip? Ya, apakah Daima ini another GT versi canon? Ya mungkin emang akhirnya mengambil beberapa referensi dari semua versi Dragon Ball. Ya kalau gue pribadi sih nggak masalah ya. Kecuali lu ada masalah pribadi sama GT, ya baru mungkin lu permasalahin ya. Apa bener nanti Daima ini akan jadi seperti GT dan apakah akan ada transformasi misterius? Atau mungkin Daima ini akan nyambung ke GT? Ya kita akan terus ngomongin Daima ini di Dan Story ya. Jangan lupa like, subscribe. Oke, see you next video in Daima.